Halo teman-teman, saya di sini akan presentasikan yang berjudul Analisis Forecasting Jumlah Kunjungan Tamu Hotel di Kota Bukit Tinggi. Sebelum saya memasuki tahap-tahapnya, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Sirilo Sistio Martoyono dengan NIM 1841005, kelas Sistem Informasi Pagi A, dengan dosen pembimbing Pak Haji Nur Sobah, Eskom Mkom. Nah, tujuan penelitian ini untuk menganalisis jumlah kunjungan tamu hotel di Kota Bukit Tinggi dengan menggunakan forecasting. Nah, metode penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana metode ini melakukan proses perhitungan berdasarkan algoritma dengan variabel data. Pembahasan proses analisis forecasting yang akan dilakukan dapat dilihat dalam kerangka penelitian yang ada di dalam gambar. Bisa lihat di gambar sebelah sini, yaitu adalah penelitian pendahuluan, pengumpulan data dan studi research, analisis variabel data, pembahasan, pembentukan pola jaringan, proses pelatihan dan pengujian jaringan, terus pola jaringan terbaik, terus proses forecasting, algoritma, backpropagation, terus pengujian dan implementasi hasil forecasting. Nah, ini hasil dari penelitian. Hasil penelitiannya adalah penelitian dalam proses pembahasan analisis forecasting ini, penulisan terlebih dahulu melakukan tahap analisis data. Adapun data kunjungan wisata dan tamu hotel. Setelah data kunjungan wisata dan tamu hotel, maka variabel data akan digunakan dalam proses forecasting. Nah, setelah variabel data dapat, data tersebut akan ditransformasikan ke dalam bentuk bilangan biner dengan mengaktifkan fungsi aktivis sigmoid binar dengan interval data 0,1 dan 0,9. Adapun rumus transformasi yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu Y sama dengan 0,9 dalam kurung X kurang X min tutup kurung per X max dikurang X min ditambah 0,1. Proses transformasi data terhadap variabel data yang ada akan dilakukan perhitungan dengan rumus di atas. Data yang sudah ditransformasikan berdasarkan variabel yang digunakan, maka proses akan dilanjutkan untuk membentuk pola jaringan dalam melakukan analisis forecasting. Nah, ini hasil selanjutnya, yaitu pola jaringan yang sudah dibentuk akan digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian guna melihat dan mengukur nilai akurasi yang diberikan berdasarkan keluaran jaringan. Seperti gambar berikut, yaitu adalah pola jaringan. Nah, hasil dari pola jaringan ini masih memiliki nilai kesalahan besar dari nilai keluaran jaringan yang dihasilkan. Sehingga jika digunakan dalam proses forecasting, pastinya tidak akan menghasilkan keluaran yang tingkat akurasinya rendah. Maka dari itu, proses akan dilanjutkan untuk menemukan pola jaringan yang terbaik berdasarkan perbandingan pola jaringan. Berikut hasil perbandingan pola jaringan yang dilakukan guna menghasilkan pola jaringan yang terbaik. Ini berikut adalah pola jaringan yang terbaik. Nah, pola jaringan yang terbaik didapat dengan pola jaringan dengan bentuk 5, 70, dan 1. Yang ini bagian paling bawah. Ini adalah pola jaringan yang terbaik. Dari pola tersebut, terlihat bahwa jaringan dengan pola ini memiliki nilai MSE, MSE ini sebesar 0,016, 0,16 ya, dan nilai MAPE sebesar 0,0195, 0,0195, serta nilai tingkat akurasi hasil keluaran jaringan sebesar 9,9,98%.
Berdasarkan pola ini, proses analisis dilakukan guna melihat hasil yang didapatkan dalam proses forecasting jumlah kunjungan tamu hotel. Nah, setelah hasil keluaran didapat, maka hasil tersebut akan diubah kembali dalam bentuk keluaran data dengan menggunakan rumus dinormalisasi. Dan pada akhirnya, hasil keluaran jaringan tersebut dapat dilihat serta digunakan oleh pihak yang terkait. Nah, hasil proses analisis forecasting ya. Ini hasil prosesnya ya. Dan di sini kesimpulannya adalah proses analisis yang dihasilkan dapat digunakan nantinya sebagai sumber data untuk melihat jumlah kunjungan tamu hotel yang akan terjadi pada periode berikutnya. Hasil ini juga sangat bermanfaat bagi pemerintah setempat dalam mengelola sektor pariwisata yang ada di kota Bukit Tinggi, khususnya mengelola ketersediaan hotel sebagai fasilitas tempat menginap bagi wisatawan. Sehingga pihak pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari hasil pajak hotel yang dihasilkan. Sarannya untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan forecasting, terutama dalam melihat jumlah kunjungan tamu hotel, disarankan untuk menambah variabel prediktor lain yang nantinya akan dapat mempengaruhi ataupun berdampak pada angka kenaikan dan penurunan jumlah kunjungan. Kemudian lakukan lebih banyak lagi percobaan dalam melakukan perbandingan pola guna menghasilkan pola jaringan yang lebih baik. Demikian presentasi dari jurnal yang saya baca, dan mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Sampai jumpa. Terima kasih.